Oke, hama anggrek. Iya Bu, cerah banget. Ibu, halo, good morning Ibu. Good pagi Bu Erni. Nah, masih krecek-krecek. Aduh Bu, ini baru selesai Bu, serius. Baru selesai hujan. Dari kemarin sore ya. Kan kemarin saya live sampai jam 2 atau jam 3 ya. Jam 2-an lah ya. Itu Bu, jam setengah 4 tuh ya, jam 3. Jam 3 setengah 4 itu sampai semalaman itu hujan. Ya, jadi benar-benar. Terus ini barusan berhenti bunganya. Hujannya ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau full sun full rain itu adalah kondisi di mana memang anggreknya ini ditempatkan mau di halaman ya. Ini kalau ini halaman langsung, saya nggak punya lantai 2 ya. Mau di balkon, mau di halaman, yang dia kondisinya adalah antara langit dengan tanah, dengan buminya ini tanpa penghalang apapun ya. Tanpa penghalang apapun, jadi dia bisa kena sinar matahari langsung ya, kemudian dia juga kalau hujan ya kena langsung gitu. Jadi tanpa penghalang paranet, tanpa penghalang UV dan sebagainya. Nah, kalau kondisi di greenhouse itu atau di kebun itu ada beberapa yang masih menggunakan paranet. Jadi sebenarnya dia belum full sun full rain, tapi itu juga biasanya untuk anggrek-anggrek tertentu, dan kondisinya kalau begitu itu juga tetap nggak masalah sih, karena lagi-lagi anggrek itu ada beberapa kebutuhan tertentu yang dia juga bisa full kayak gini, bisa full sun full rain, ataupun dia masih ada paranetnya kayak gitu. Kalau pakai UV itu juga sama. Jadi kalau UV itu dia sistemnya adalah panasnya, intensitas cahayanya itu langsung terkena semuanya. Gitu ya. Jadi meskipun jam 7 kayak gini, ini masih agak remang-remang ya. Bukan remang-remang, maksudnya istilahnya panasnya itu enggak beda dengan jam 10, jam 11 gitu ya. Tetapi kalau pakai UV itu otomatis dia akan tersebar panasnya dan intensitasnya ya. Oke, Capcus sudah 32 orang, thank you yang sudah gabung. Nah, pupuk, nanti saya akan bahas mengenai pupuk, dan saya akan share mengenai challenge-nya ya. Don't forget ya, jangan lupa untuk follow Instagramnya Pus Floris, PUS Floris kayak yang di sini, dan YouTube-nya Pus Floris. Kenapa? Karena dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, kita ada challenge. Challenge-nya adalah bagaimana teman-teman merawat anggreknya di rumah dengan mendapatkan agroklimat yang tepat. Agroklimat itu adalah intensitas cahaya. Jadi cahaya itu kelihatan ya Beb, cerah enggak, ini cahaya. Tapi kalau panas itu kita akan ngerasa bahwa di kulit kita itu panas kayak gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa anggrek salah satu agroklimatnya adalah intensitas cahaya. Ya, ini dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Nah, kalau dendrobium di full sun full rain, dia akan dan kemudian kebutuhan sinar mataharinya cukup, dia dimampukan untuk ya, logikanya adalah dia akan dimampukan ketika intensitas cahayanya banyak, cukup, akhirnya plantnya itu gendut. Kenapa plantnya gendut, plantnya sehat? Karena dia bisa mendapatkan nutrisi dengan baik dari fotosintesis, dari air, dari kelembapan udara, dari sirkulasi udara. Akhirnya dia akan dimampukan untuk memiliki bunga yang banyak ya, gitu. Jadi kalau ditanya pupuknya apa? Pupuknya biasa, jenengan bisa pakai pupuk apapun ya. Mau Gaviota, mau Supreme, mau Growmore, it's okay. Karena lagi-lagi yang saya tekankan itu bukan masalah pupuknya ya, bukannya saya nggak mau promosi pupuk, bukan. Pupuk itu memang diperlukan, pupuk itu memang dibutuhkan, tetapi dia hanya dia hanya membantu untuk tanaman itu memperoleh nutrisi secara maksimal, itu aja. Yang lainnya adalah agroklimat ya. Jadi ada intensitas cahaya yang membantu tanaman untuk fotosintesis, kemudian kelembapan itu apa? Kelembapan tuh kayak gini Beb. Jadi paling nggak medianya ini tidak terlalu kering. Itu bisa dicek ya. Medianya itu tidak terlalu kering, tidak terlalu basah. Nah, ini lembab ya. Kalau dipakis itu bisa kelihatan banget ya. Bisa kelihatan banget dia. Nah, semua wajib ikut Bu. Ayo yang punya Instagram monggo banget
kenapa harus di Instagram sama di YouTube? Karena nanti saya akan repost. Jenengan teman-teman semuanya itu nanti bisa secara 2 minggu atau 1 bulan sekali bisa upload videonya, kemudian ngetek di Push Floris. Karena itu yang akan menjadi salah satu bagian untuk penilaiannya. Perkembangan anggreknya bagaimana? Mungkin yang pertama itu nggak mau berakar, kemudian dia jadi berakar gitu ya. Yang pertama nggak nempel, kemudian jadi nempel. Yang pertama mungkin jarang berbunga, jadi suka berbunga. Nah itu yang akan menentukan. Saya yakin ya kalau agroklimatnya ini terpenuhi, kemudian ditambahi dengan stimulasi pupuk, saya yakin banget ya anggreknya itu akan tambah sehat dan bener. Nanti teman-teman akan merasakan dampaknya kok, serius. Jadi nggak bingung lagi merawat anggrek harus fokus ke pupuk, bukan. Tapi bagaimana kita membuat kondisi sekitar rumah kita, di rumah kita ya, di sekitar kita ini jadi tempat yang enak, jadi kebun yang enak untuk anggrek-anggreknya. Nah, gitu nggih. Jadi kita fokusnya ke rumahnya kita dan ketika jangan dipikir bahwa itu adalah proses yang gampang. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya pun juga berproses dulunya dan sekarang sudah menemukan agroklimat yang tepat untuk anggrek-anggrek ini ya. Jadi ini juga dibolak-balik Bu. Pertama ya, ini tempat ini tuh dapat. Ini saya kasih gambaran sebelum saya masuk ke Diana langsung ya. Ini juga masuk Diana tapi bukan masalah hamanya. Jadi ini dulu itu tempatnya agak di sana, di dekat vertical garden yang sebelah sana. Dan itu dapat sinar mataharinya itu baru jam 10 ya. Ini jadi rak-rak ini awalnya saya taruh sebelah sana. Tapi kemudian di sana itu ternyata pertumbuhannya itu agak lambat. Agak lambat untuk dendro ya, karena dendro kan sukanya dia itu panas. Akhirnya yang rak di sana saya tempel di saya tempel di tembok. Waduh, itu sudah pada ini sudah proses saya mulai dari berapa ya, 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun atau 1,5 tahun yang lalu. Jadi ketika saya taruh di sana, saya akan ke sana deh. Rumah saya ini nggak gede ya, jadi ya rumah biasa lah gitu ya. Jadi kemarin itu sebelumnya ini saya share agroklimat di tempat saya ya. Jadi saya taruh di sini, ini pakai rak. Jadi rak ini dulu itu saya taruh sini. Saya taruh sini, kemudian saya akhirnya karena dia pertumbuhannya di bawah ini lambat ya. Itu saya pindah, saya taruh di tembok full. Nah, kalau rumahnya jenengan masih ada space kayak gini ya. Ini memang belum saya pasang kanopi di sini. Jadi masih full. Nanti kalau masa kanopi nggak tahu lagi, tapi usahakan ini tetap kena. Jadi ini sudah mulai spek semua. Malah ini hampir sepanjang tahun berbunga, Beb. Ya. Ini sudah mau rontok. Ini sepanjang tahun berbunga. Jadi saya tempel di situ. Nah, untuk menjaga kelembapannya, kan di bawah ini kosong. Akhirnya saya buat kayak vertical garden, tanaman apapun saya tempel. Nah, ternyata ini akan ngefek banget ketika temboknya ini kan otomatis dia gampang untuk dingin ya, adem gitu lah. Itu ngefek banget makanya ketika ada vertical garden ini. Walaupun ini ala-ala gitu ya, gitu. Jadi itu akan membantu si anggrek untuk tetap lembab. Siap Mbak Sandi. Oh, sewarmu coklat. Wih, berarti kamu dapat varian yang dia bukan besi. Satunya lagi itu lebih dominan. Gitu. Karena yang stewart coklat itu jarang banget ada Mbak. Justru yang kuning itu yang dominan, paling banyak kuning. Yang coklat itu jarang. Gitu ya. Jadi ya Beb, kalau lahannya sempit, punya saya juga lahan sempit serius. Akhirnya saya buat kayak digantung kayak gini gitu. Jadi ketika dia di bawah, ini dia lambat pertumbuhannya. Akhirnya ketika digantung, ditempel gitu ya, itu baru dia adaptasinya bagus karena dia dapat sinar mataharinya full banget ya, full. Kemudian kelembapannya dia dapat dari tanaman yang ini ya. Jadi ketika ini ditaruh di sini, dia disiram. Itu kan otomatis ketika disiram kan dia penguapan Beb. Nah, itu akan menjaga penguapan yang didapat dari media tanam ini itu
bisa membantu menciptakan kelembapan udara yang dibutuhkan oleh anggrek. Gitu. Nah, kalau punya rak kayak gini, ya, kalau ada budget lebih, musim panas, ya, musim panas sih cetar banget itu Beb. Jangan tanamannya yang disiram, tetapi lantainya. Nah, kenapa? Karena ketika lantainya ini dia panas kemudian disiram, itu kan otomatis airnya akan menguap ya. Proses penguapan, pelajaran IPA SD lah ya. Proses penguapan itulah yang menciptakan kelembapan alami dari anggreknya. Gitu ya. Gitu banget. Jadi sebenarnya itu bisa kita bisa kita ciptakan. Kemudian sirkulasi udara kayak gini. Jadi sirkulasi udara itu maksudnya angin, mau anginnya kecil, sepo-sepo sebagainya, itu ngefek banget gitu ya Beb gitu. Ini yang saya memang benar-benar full sun full rain. Karena kalau yang di sini itu dia pakai UV dan ini panas banget gitu ya. Nah, kalau UV gini Beb, walaupun sinar mataharinya sebelah sana Beb, ya. Tapi kemudian dia langsung akan diratakan, jadi semuanya kena gitu ya. Tapi kalau dia nggak kena sinar matahari, nggak pakai UV, gini ini kan kelihatan dia lebih gelap dibandingkan sebelah sana. Nah, makanya kenapa yang sebelah sini itu baru dapat sinar matahari agak siangan dan itu ngefek memang ke perkembangannya. Tapi so far is okay, gitu ya. Gitu. Kalau musim panas baru dia kerasa banget dari sini. Tapi kalau pakai UV itu salah satu kelebihannya adalah meskipun mataharinya itu sedikit dari sebelah sana, dia otomatis akan dibagi rata. Semuanya dapat panasnya, semua dapat cahayanya. Itu ya. Gitu. Ini juga mensiasati lahan yang sempit. Jadi beberapa yang di kebun itu saya taruh di rumah. Makanya kenapa kalau ada teman-teman yang Mbak bisa mampir ke kebun, nah kebun saya itu nggak bisa dikunjungi Beb, karena memang kalau yang kondisi berbunga gitu kita ada ruangan tersendiri, maksudnya ada tempat tersendiri yang kita ceknya pun seminggu sekali. Kalau mau live ya sehari sebelum live itu baru disiapin ini yang sudah siap untuk di live yang mana. Saya lebih menjual yang dia berbunga atau dia kenop tapi ada bunganya. Kenapa? Karena keritingan itu ya, keritingan itu ID-nya sama ya, ID-nya sama tapi bunganya beda ya gitu. Jadi itu ngefek banget gitu ya Beb. Dan kalau mau ke kebun itu nggak bisa karena memang ya tadi tidak menerima kunjungan dan sebagainya. Tapi kalau mau ambil di offline store itu bisa banget dengan janjian. Jadi tanamannya saya bawa ke situ. Oke gitu ya. Sip. Pokoknya harus ikut karena hadiahnya menarik selama prosesnya 5 bulan ya. Hadiahnya ada dendrobium keritingan, anggrek bulan, pokoknya menarik lah. Itu untuk 5 orang pemenang utama dan 5 orang pemenang hiburan. Jadi ada 10 orang ya. Bunga pertama langsung spek, iya itu ngefek banget kok Mbak Sabila. Bu Ketut kebetulan ada beberapa batang anggrek sekarang mau nempel. Coba Bu, saya ini ditempel pakis itu ngefek banget. Full sun full rain tanpa paranet nggih. Jadi kalau full sun full rain itu maksudnya tidak menggunakan paranet, kemudian tidak menggunakan UV. Nah, gitu. Bu Ketut habis beberes kemarin ada beberapa batang anggrek yang rimbun. Jadi cuma sebatang doang, sisanya loyot kena siput. Nah, oke ya, setelah ini kita akan sampai ke pembahasan hamanya, ya. Hamanya anggrek, memang salah satunya siput dan di sini kayak Bu. Kalau di Kediri, Jawa Timur, waduh, ini malah saya dijual. Dijual jadi sate O2. Ya, jadi 02, sate 02. Enak itu, Bu. Oke, Mbak, aku jadi tempat aku bisa banget Bu. Nggih. Jadi kalau ya karena maklum ya rumah saya ini di perumahan yang rumahan sederhana banget ya. Maksudnya jadi kita harus pinter-pinter gitu. Jadi kalau seandainya tetangganya ini nggak buat tembok atau mau buat tembok ya terserah. Ini biasanya kawatnya ini, nah bisa dibuat kawat kayak gini. Ini kawat ini agak lebih gede dibandingkan kalau kawat untuk nyamuk ya. Ini ada kok ya. Ada di toko bangunan. Kemudian kalau tukang las gitu ya. Ini kayak sejenis galvalum galvalum apa itu ya. Nih. Jadi bisa pakai ini atau nanti saya yakin jenengan bisa bereksperimen lebih banyak lagi lah ya. Jadi ini dibor di temboknya gini. Nah, ini sirkulasi udara pasti jalan. Gitu ya.
Dan yang di sini itu khusus sebenarnya pengennya itu cuma nempel di pakis, tapi ternyata dalam perkembangan itu campur-campur, wis terserah lah. Dan di sini ini lagi musim bunga nih, ya. Jadi ini medianya macam-macam. Ini ada yang dari kayu kopi yang dia itu sebenarnya nggak mau hidup. Diana, waalaikumsalam beb, tonton beb, iko sing kapan hari beb, kembang apiku kok tak sepil beb, kamu beb. Prigen indahku beb, prigen indahku kelihatan beb loh. Prigen indahku tonton cetar beb. Yellow jacket itu tapi sing varian pink aku yang duwe. Nah, kalau sing varian biru itu dia kayak metu kayak kita ya. Oke, back to the topic ya. Nah, ini dia salah satu hamanya siput. Nah, kalau yang di Kediri, beb, iki laris dadi sate 02. Mas Adip, jekta saya Mas, jekta baru aja selesai hujan. Setelah dari kemarin sore live kemudian sampai malam ya. Nah, ya Mbak Widi, Mbak Beb Widi, Mbak kalau anggrek kena jamur diapain ya, daun rontok mentung kuning? Fungisida Mbak Beb. Kemudian sementara waktu ojo dikena agak diteduhkan dulu. Fungisida itu harus full, harus dibanyakin intensitasnya. Oke? Jadi bisa banget dipakai lah. Ini punyanya Mbak Nita, bakul babi itu juga penataannya bagus. Lahannya enggak terlalu luas, tapi dia pakai ada yang digantung, ada yang pakai rak kayak gini. Nanti saya coba spill kalau enggak di WhatsApp, di Instagram. Nah, teman-teman juga nanti saya akan buat challenge juga. Jadi challenge pertama itu mana agroklimat, challenge kedua bagaimana penataan anggrek ya di lahan terbatas itu ya. Itu nanti ada challenge-nya sendiri. Oke, kita lanjut. Jadi tadi hamanya itu sisiput. Nah, sisiput itu dia akan banyak menyerang ke ini contoh hasil karyanya sisiput. Kalau secara kimiawi bisa menggunakan toksiput, tapi kalau secara alami bisa menggunakan mentimun diiris tipis kemudian ditaruh di medianya, taruh di sininya ya, mentimun gitu. Selalu busuk gampang rontok itu karena jamur, jadi bisa dikasih fungisida ya, fungisida. Jamur ini macam-macam. Nah, ini contoh, ini pertama akibat garu sisiput, terus kemudian hujan toh akhirnya ya udah kayak gini nih, walaupun sudah dikasih anti jamur tetap nggak ngefek ya, wes nggak apa-apa, nanti dia akan muncul tunas baru ya, muncul tunas baru gitu sih ya. Terus lanjut ya. Nah, nih itu siputnya itu tadi ya, jadi bisa pakai toksiput, bisa pakai ke yang alami pakai mentimun ditaruh di medianya tipis saya beb, tipis banget gitu kan. Nah, kemarin saya sempat share sama Bu Elvi ya, Bu Elvi, Mbak Kuku. Jadi kalau buat jenengan yang sibuk gitu ya, kalau untuk penggunaan pupuk itu saya sarankan lebih dari satu merek karena supaya nutrisinya saling mendukung ya. Saya bukan promosi pupuk ya. Ada di kebun itu salah satunya pakai oskomot. Oskomot itu bentuknya kayak permen cicak ini ki beb. Itu kan ada tempatnya ya, ada tempatnya yang ada tempatnya sendiri itu ya. Itu bisa banget ditaruh di medianya jenengan, media anggrek jenengan. Ini juga pupuk tapi dia pupuk yang slow rest. Jadi istilahnya dia itu akan habis cukup lama. Dan ini akan membantu untuk jenengan yang istilahnya sibuk banget tapi tetap bisa mupuk ya. Gitu. Bisa pakai tempatnya langsung atau bisa ditabur-taburkan gitu. Itu pupuk, salah satu pupuknya. Jadi kalau di sini saya punya 3 pupuk. Pakai Supreme, pakai Gaviota sama Oskomot ya. Di rumah, kalau di kebun juga sama, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, Osmokot ya. Salah sebut. Oke, next hama berikutnya adalah ini. Fulsanfluren itu pasti ada laba-laba ya. Semoga cukup. Laba-laba belalangku mesti. Terus kemudian sorry beb. Aduh. Ya, laba-laba, belalang, kemudian semut ini mesti banget. Nah, semut kalau saya selama dia semutnya nggak banyak banget, itu saya is oke. Karena bagi saya semut pun itu bisa membantu penyerbukan dari bunga itu ya. Jadi nggak masalah.
Nah, dia akan bermasalah kalau ketika over banyak, itu baru ngefek banget. Biasanya semut itu akan muncul ketika mau spike, apalagi vanda. Waduh, seneng banget. Dan itu memang bisa membuat bunganya gagal kalau kebanyakan. Ini menurut saya loh ya, berdasarkan pengalaman di rumah ya. Kalau di kebun sih pasti akan ini karena di rumah, jadi saya benar-benar apa ya, lebih ke naturalis gitulah. Kalau di kebun itu beda kasus karena memang tanamannya itu dikhususkan untuk dia dijual ya. Jadi saya nggak bisa terlalu naturalis banget gitu ya. Nah, beberapa semut ya, mau semut merah, mau semut hitam sebagainya, itu memang kalau jumlahnya masih bisa dikontrol itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah over itu yang berbahaya banget ya, gitu. Jadi kalau fursanfurin ini, kemudian ada lagi ulat. Ulat ini saya kemarin nemu tapi KS langsung bablas gitu ya. Nah, kalau di musim hujan itu ular atau ulat itu ngefek banget. Karena dia akan memakan ini ya, kayak gini, ini bekicot nih. Bekicot siput itu pekerjaannya gini pasti. Ya. Jadi kelihatan banget ini efeknya dia, bekicot atau ini siput ya. Itu hasilnya dia pasti ngefek itu. Tar, sambil saya baca. Katanya pakai toksiput juga gak bisa mati, konsepnya hanya memang, iya benar. Jadi memang bukan mematikan ya, tapi paling enggak itu akan membuat dia itu makan, kemudian kita apa nih, kita halau kayak gitu sih. Siput pakai toksiput, ntar. Nah, sebentar, daun ya ini ya. Jadi ini kan, jadi kalau daunnya kuningnya kayak gini, ini is okay. Ini berarti dia memang waktunya ganti. Tapi ketika batangnya ini juga busuk, ini akan ngefek banget, Beb. Batangnya ini busuk, ini akan ngefek ke dia kuning ya. Jadi itu harus dikasih fungisida, ditaruh tempat dulu, dibedain, kemudian di treatment, di karantina kayak gitu ya. Mbak, gak usah dicabut, jangan dicabut, karena kalau dicabut, direndam itu akan ngefek, dia akan semakin lama untuk kering. Padahal fungisida itu fungsinya adalah membantu untuk dia kayak mengcover supaya dia itu bisa cepat sembuh. Tapi kalau direndam itu akan semakin lama, karena kan dia akan masuk ke jaringannya dan kemudian jadi basah. Itu ngefek banget ya. Jadi nggak perlu direndam, tapi disemprot aja cukup kok. Atau dibuat pasta, fungisidanya itu dikasih air dikit, jadi rodok nyemek-nyemek gitu, kemudian ditempel di bagian yang busuk. Kalau saya biasanya gitu, habis motong, untuk kasus-kasus tertentu saya buat kayak gitu, saya buat nyemek-nyemek gitu. Betul Mbak Sandi, Mbak, kalau tiap daun barunya selalu busuk dan gampang rontok, kenapa ya? Itu kayak kena jamur Mbak. Sebentar, saya tuh punya, ini saya ID Roro Jonggrang ya. Ini bolak-balik kayak gitu. Tapi lagi-lagi tetap, maksudnya ya tetap kalau sudah selesai gini kemudian kasih fungisida. Gitu sih. Apalagi kalau fursanfurin tuh ngefek banget ya. Ngefek banget, apalagi kalau musim hujan kayak gini, ngefek banget. Mbak Beb Widi, kalau raknya kudu bolong, tapi kalau pakai pengaruh ke akar ngefek Mbak. Kenapa sih tujuannya kalau raknya ini harus bolong? Karena ini kan dia butuh, anggrek itu epifit dan dia itu butuh sirkulasi udara. Makanya harus bolong. Kemudian akan lebih baik kalau pot segala ya. Kalau potnya nggak bolong ya nggak apa-apa, tapi kan dia bawahnya bolong supaya sirkulasi udaranya bagus. Nah, kenapa raknya ini ada sih yang rak itu dia cuma pakai bambu, langsung bambu kayak gitu ya, ada. Tapi itu akan ngefek ke perkembangan anggrek, Beb. Serius, ngefek banget. Jadi akarnya dia itu nggak bisa bebas gitu loh. Ya, akarnya dia itu sirkulasi udaranya itu akan terbatas. Tapi kalau akarnya ini bolong-bolong, nah ini itu ada rak ya. Rak. Wes gini, daripada buat sendiri, itu kan di marketplace itu saya lihat kan ada yang jual rak yang susun 3. Nah, pakai kayak gitu enggak apa-apa. 3. Ini kalau ini saya buat sendiri ya. Ini buat sendiri. Kalau sama di greenhouse, kalau jenengan tuh ada yang rak isi 3, isi 2, yang dia cuma yang warna putih, warna hitam, beli itu aja Beb, daripada susah-susah gitu. Ada yang toksiput itu lagi-lagi ngefek ke ini, tergantung dari ketahanan tubuhnya si siputnya. Ada yang dia bisa bikin matiin atau dia cuma kayak keracunan gitu doang sih Mbak, jadi ngefek banget.
Iya Bu Ketut. Jadi kalau ada siputnya kecil-kecil nggak kelihatan, betul. Kalau jadi ada siput itu dia kayak apa ya? Kalau orang Jawa itu ngomongnya lelet atau gimana ya? Jadi warnanya hitam mirip kayak arang gini, Beb. Terus kemudian dia itu sama ya makani tunas, makani daun. Terus mari gitu dia nggak kelihatan, makanya kalau kita nggak ngecek sore malam gitu dia nggak akan keluar. Nah kalau bekicot ini kan rumahnya kelihatan, jadi so far dia cepet kita bisa ketahuan lah gitu loh. Osmokot ya komposisinya berapa? Komposisi kalau saya ya kalau tak tabur gini ya Beb, antara 5 sampai 10 ya. 5 sampai 10 biji. Ya. Gitu. Ini sebenarnya harus dipendem, maksudnya harus ditutupi dengan dengan media tanamnya gitu sih. Tapi kalau biasanya kan ada tempatnya sendiri ya. Ada tempatnya sendiri itu yang murah kok 900 atau 1000 atau 2000-an tuh. Kemudian tinggal ditaruh di sini. Pupuk bantal itu juga sama. Tuh, pupuk bantal itu juga sama tapi lebih ke ini banget. Ke apa? Ke fungsinya sama tapi dia lebih ke apa ya, lebih dia akan nempel di sini gitu ya, kayak gitu sih. Buat tiratur Mbak, kalau buat anggrek bulan supaya calon bunganya jadi gimana caranya? Insektisida Beb. Ini ya, ini anggrekku full sunflurin. Tapi kalau ini full sunflurin ya, walaupun dia ditempel di pohon tapi dia kena teduhnya dikit banget gitu ya. Kalau yang di depan itu Beb, itu dia full sunflurin. Itu dikasih insektisida ya, insektisida kalau di rumahnya jenengan. Tapi memang lagi-lagi kalau mau yang alami bisa pakai cairan minyak goreng, kemudian sunlight sama air 1 liter dikocok-kocok disemprot. Nah itu insektisida alami tuh. Nah kalau kecil terus gede, muncul spek tapi kok gak berkembang, kecil terus agak gede-gede, waktunya berapa lama? Karena ya kalau anggrek bulan ya, anggrek bulan ini dia dari spike kecil sampai spike gede ini dia bisa sampai 4-5 bulan, di atas 3 bulan ya. Jadi di antara spike kecil sampai spike gede ini dia bisa minimal 3 bulan. Jadi di atas 3 bulan dia baru bisa bentuk menul-menul kayak gini Beb ya. Oke, ini saya punya anggrek bulan, sorry. Ini anggrek rawatan ya. Ini dari dia proses ini dari awal Desember sampai sekarang ya. Dari awal Desember sampai sekarang baru segini. Nah, ya. Jadi memang agak lama untuk anggrek bulan ya. Gitu sih. Kak, tapi kalau dia tuh kecil terus sampai lebih dari 3 bulan dia kecil. Nah, berarti nutrisinya tidak terpenuhi. Saran saya dipotong aja supaya nanti keluar spike baru karena energinya biar berpindah ke tempat yang lain. Kayak gitu ya. Kalau pupuk jamur itu disiram atau direndam? Kalau pupuk jamur, Beb, pupuk jamur maksudnya apa? Kalau jamur itu nggak dipupuk, tapi jamur itu diobati dengan fungisida. Itu biasanya disemprot, dia pakai air. Saya spill merek ya. Kalau Antrakol tuh saya pakainya 1 sendok teh, 1 liter untuk 1,5 liter, setengah sendok teh. Kemudian di botol spray 2 liter dikocok-kocok disemprot. Ini saya seminggu lalu baru tak fungisida. Jadi makanya kenapa demblong atau istilahnya dia mesti meninggalkan bekas warna putih. Itu efek dari fungisidanya. Is okay. Gitu ya. Nah, kalau pupuk jamur tuh enggak ada sayang. Kalau ini pupuk ya, ini pupuk daun, pupuk akar itu ya. Untuk membantu dia tumbuh nutrisinya jadi maksimal. Sama kalau kita biasanya kan kita makan nasi ya 4/5 sempurna. Nah ketika ditambah susu kita pertumbuhannya akan makin maksimal kayak gitu sih ya. Mbak Uci, kalau daun menguning penyebabnya apa ya, bagaimana? Daun menguning bisa nanti dilihat di Push Floris, Instagramnya Push Floris. Saya sudah buat konten membedakan daun kuning yang dia karena penyakit atau karena daun tua atau karena karena efek dari sunburn itu kayak gini. Ini pertama kuning gini, ini sunburn ya. Terus kemudian dia gosong. Nah, kalau dia selama belum nggak berbau busuk, is okay, berarti dia nggak masalah, kayak gitu ya. Tapi kalau dia berbau busuk itu berarti kena jamur, harus dipotong.
Halo Bu Jocelyn, pagi dibuat kayak pasta fungi nggih, bisa banget Bu ya. Nah, teman-teman kalau mau buat alami, ya saya permisi nyuwun sewu, saya minta maaf, saya nggak bisa menjawab pertanyaannya Bu Jocelyn. Kenapa? Karena lagi-lagi Bu, karena saya belum mencoba, jadi saya nggak bisa ngomong bisa pakai kulit jeruk atau enggak. Karena saya model enkoenzim itu saya belum mencoba. Gitu sih. Kalau untuk tanaman biasa gini, saya biasanya itu enkoenzim langsung kalau apa limbah anorganiknya itu ya, limbah organiknya itu saya taruh di tanah, saya baru bisa ngomong. Tapi kalau kulit jeruk hasil kulit jeruknya ini mau diapakan, mau difermentasi dibentuk air gitu atau gimana saya nggak paham karena saya nggak pernah coba dan saya nggak berani untuk rekomen karena saya lagi-lagi saya belum karena saya tidak mencoba ya, jadi saya nggak bisa ngomong, nggak bisa kasih apa ya, nggak bisa kasih jawaban lah gitu kan. Dan nggak semua hal yang kita googling itu bisa cocok untuk tempatnya kita. Lagi-lagi ketika saya sharing seperti ini itu disesuaikan dengan kondisi jenengan semua ya. Jadi nggak bisa langsung di sana punya di Bibus floris bisa di tempatku piye ya. Nah itu nanti ada yang bisa 100%, ada yang cuma berapa persen, nggak apa-apa gitu loh. Jadi gak semuanya itu ngeplek gitu Beb. Karena lagi-lagi beda tempat, beda agroklimat, beda perlakuan, beda semuanya, beda plan ya. Sama kayak kita, saya punya adik gitu meskipun bapak ibunya sama, tapi kita punya kebutuhan masing-masing, kita punya masalah masing-masing, kita punya bentuk tubuh masing-masing. Nah kayak gitulah ya. Bekicot gede iya Mbak, makanya kalau di Kediri Jawa Timur itu akan dipakai, dicari, dijual, dibuat sate 02. Kalau jamurnya tadi pakai fungisida antrakol salah satu, ada beberapa merek tapi saya biasanya pakai antrakol Beb.